Shalom, selamat pagi saudaraku. Untuk saudara yang menyaksikan di Sabtu pagi dan selamat malam untuk saudara yang menyaksikan melalui live channel. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Terlebih lagi, kami siap untuk belajar menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kembali lagi di live study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita sudah masuk dalam Matius 14 ayat 1 sampai 21 dulu. Kita akan mulai dengan hal ini. Jadi pada bagian ini Matius 14 ayat 1 sampai 21 di mana menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi kisah-kisah ini dimulai dulu tentang kematian Yohanes Pembaptis, saudara. Ya. Yohanes Pembaptis ini luar biasa. Jadi kisahnya di sini dia dipenjara. Kenapa? Sebab dia menegur Herodes. Jadi Herodes punya saudara namanya Filipus. Filipus punya istri namanya Herodias. Lalu Herodes main gila dengan Herodias. Jadi rupanya main gila ini sudah ada sejak zaman dahulu, saudara ya. Pelakor, pelatri, ya pelatri itu apa? Kalau pelakor apa? Ini bukan pelatri dong jadi ya. Ya apalah namanya ya. Tapi rupanya perselingkuhan sudah marak terjadi sejak zaman itu. Herodes memiliki hubungan gelap dengan Herodias, istri dari sepupunya. Dan Yohanes gak pandang bulu. Ditegur dia, saudara ya. Herodias ini kan orang yang mau pansos. Tahu pansos ya, panjat sosial. Social climber. Wah, kalau aku dengan Herodes, aku bisa makin terkenal nih. Dan Yohanes orang yang berpengaruh pada saat itu. Yohanes menegur mereka. Dan Herodias jadi gak seneng. Brengsek ini. Yohanes tahu kita bisa terbongkar, bisa malu kita ini semuanya. Lalu satu kali Herodes lagi pesta, dia kirim Herodias kirim anaknya untuk menari-nari. Wah, saking Herodes seneng dan bilang, kamu mau minta apa? Lalu dia balik ke ibunya, ke Herodias, ya, ke kekasih gelapnya Herodes. Mau apa? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Wah, saudara, dari sini kita belajar 3 hal. Yang pertama, jangan seperti Herodias. Dia hidup dalam dosa, saudara. Demi pansos, demi panjat sosial, demi mau punya popularitas, harta yang lebih banyak, selingkuh pun dia jalani. Dia senang selingkuh dan mendukung perbuatan Herodes yang memiliki hubungan gelap dengan dirinya. Dia justru menganiaya orang yang menyatakan kebenaran. Ini harus kita belajar. Jangan sampai orang yang membawa suara Tuhan dalam hidup kita justru kita aniaya. Saudaraku, Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Bahkan Tuhan bisa bicara lewat keadaan. Kalau kita bikin salah, kalau kita bikin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ada orang yang ngomong gak enak sama kita. Saya pastikan kemungkinan dia adalah suara Tuhan. Dia suara kenabian yang datang dalam hidup kita. Jangan justru orang-orang seperti itu kita aniaya. Brengsek orang ini. Jadi penghalang aku. Kurang ajar orang ini. Bikin runyam aja masalah. Loh, jangan saudara. Justru orang-orang ini adalah utusan Tuhan yang harus kita perhitungkan. Memang ketika orang mengkonfrontir kesalahan yang kita lakukan, itu rasanya gak enak, saudara. Kan berasa, oh siapa lu? Emang lu malaikat tanpa sayap? Emang lu gak ada dosa? Kan gitu. Tapi Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Karena ketika kesalahan kita dikonfrontir, ini juga ada pride yang terganggu. Ada gengsi yang terganggu.
Apalagi sampai yang mengkonfrontir atau yang menegur kita, orang yang kita anggap lebih rendah dari kita atau lebih bawah status sosialnya daripada kita. Tapi ingat, itu kemungkinan besar dan bisa jadi itu suara Tuhan loh buat hidup kita. Supaya kita bertobat. Nah, jadi kalau di pesan yang minggu lalu tentang Yesus ditolak di Nazaret, kan saya katakan, lihat pesannya. Lihat pesannya. Mungkin kita mau curang. Tuhan bisa aja ingetin lewat siapa aja. Bahkan lewat orang yang kita gak pandang sekalipun, Tuhan bisa mengingatkan loh. Dan orang itu jangan kita aniaya, saudara. Justru kita harus berterima kasih. Itulah suara Tuhan buat hidup kita. Yang kedua, kita belajar untuk tidak menjadi seperti Herodes. Herodes ditegur oleh Yohanes, saudara. Dia sakit hati dan ingin membunuhnya. Coba ya kita baca dulu. Kita baca dulu ayat yang ketiga. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Jadi ini saudaranya ya, yang tadi saya bilang ada hubungan gelap. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Jangan ada hubungan gelap, kan ditegur. Herodes ingin membunuhnya, lihat. Tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Herodes ditegur sama Yohanes, dia sakit hati dan ingin membunuh. Tapi masih ada rasa gentar juga loh, saudara. Karena dianggap dia nabi. Ya memang takutnya sama orang banyak. Ingat, takutnya dengan nama baik, dengan posisi dia yang terancam. Kalau Herodias lebih gila lagi, gak ada takut-takutnya. Penggal-penggal aja. Herodes saja masih mikir. Kalau Herodias mikir pun tidak. Kalau Herodias itu nuraninya udah mati sama sekali. Herodes juga udah mati sebenarnya nuraninya. Tapi di sini kita lihat pelajarannya. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang diingininya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, hati Herodes maksudnya. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Saudara, ada pelajaran yang kita ambil di sini. Ini adalah orang yang dikuasai oleh nafsu, saudara. Ya. Ketika seseorang hidup dalam kedagingan, hidupnya dipimpin oleh nafsu. Dan kalau nafsu yang sudah menguasai, akal sehat pasti jadi hilang. Ya. Saya sedih, saudara. Saya sedih kalau saya mendengar ada hamba Tuhan A jatuh, ada hamba Tuhan B jatuh. Ada banyak orang itu dijadikan konsumsi gosip. Ya. Itu news, hot news. Tapi kalau saya mendengar berita-berita seperti itu, saya sedih. Kesedihan yang pertama adalah kejatuhan tidak ada yang tiba-tiba. Gak ada orang yang tiba-tiba jatuh. Kejatuhan itu sudah dimulai dari jauh-jauh sebelumnya. Terakumulasi di puncak gunung es baru duar. Kesedihan yang kedua, kok bisa akhirnya mengizinkan nafsu yang memimpin hidupnya, kedagingan yang memimpin hidupnya, sehingga kehilangan akal sehat. Dia lupa bahwa dia seharusnya menjadi pembawa pesan Allah. Ini bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk kita semua. Karena sebenarnya kita semua hamba Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita sebagai orang percaya, ya, kita sebenarnya
dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, kamu udah punya hak jadi anak Allah. Terus kita membiarkan kedagingan, nafsu yang mendrive hidup kita, logika pasti hilang. Kalau orang sudah kehilangan akal sehat, dia nggak sadar siapa dirinya. Herodes adalah contoh orang yang dikendalikan oleh nafsu, yang dikendalikan oleh kedagingan, sampai akal sehatnya hilang. Ya udah, mau gak mau dia memberikan. Akal sehatnya sudah hilang, saudara. Dan di sini juga kita belajar, jangan gampang ucapkan janji yang muluk-muluk. Ya, ini mungkin pelajaran sederhana, tapi berjanjilah apa yang bisa kita tepati. Kadang-kadang kita terhadap anak kita aja suka bikin janji yang muluk-muluk, tapi nanti kita tidak menepatinya, dan itu bisa melukai sang anak. Lebih baik tidak berjanji, apalagi yang muluk-muluk. Saudara, kita udah tahu kita lagi gak ada uang misalnya. Ini pakai janji, tahun depan pasti papa ajak. Kemana? Atau sesuatu yang saudara pernah aja mungkin, nanti papa ajak pasti ke Alaska. Saudara aja gak pernah. Dan gak mampu ke situ juga. Ya lebih baik jangan berjanji yang muluk-muluk. Tapi pelajaran yang paling menarik, selain kita jangan jadi seperti Herodias, jangan seperti Herodes, tapi kita harus menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Inilah Yohanes Pembaptis, orang yang memberitakan kebenaran Injil apapun harganya. Bahkan kalau sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya, gak masalah, tapi aku bicara. Di sini saya mengingat apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Adakah ku cari kesenangan Allah atau kesenangan manusia? Ada banyak orang yang tidak berani berbicara yang sebenarnya, karena dia mau mencoba menyenangkan hati manusia. Ini Herodes kan udah Yohanes Pembaptis kan kayak tanpa perhitungan. Yang ditegur Herodes, raja wilayah, orang yang berkuasa pada saat itu. Tapi dia berani berfungsi menyampaikan suara kenabian. Yang dicari adalah kesukaan Tuhan, bukan kesukaan manusia. Saudara, yuk belajar kayak Yohanes Pembaptis, memberitakan kebenaran Injil apapun harganya. Kisah yang kedua dari Matius 14 ini bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kisah yang sudah sangat saudara pasti kenal dari sekolah minggu. Ya. Tetapi biasanya pesan yang disampaikan dari cerita ini seringkali titik beratnya pada mujizat yang Yesus lakukan dengan sangat hebat. Melipat gandakan roti. Dan seringkali begitu kita melihat ayat-ayat ini, penafsiran yang diberikan adalah gak perlu khawatir akan kemiskinan, gak perlu khawatir akan kekurangan, gak perlu khawatir akan kebutuhan jasmani. Karena Yesus sanggup buat mujizat dan melipat gandakan apa yang kita punya menjadi berkelimpahan. Seringkali kita mendengarnya begitu, saudara ya. Namun apakah benar pesan dari Injil Matius tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu seperti itu? Apakah benar? Kalau memang benar Yesus ingin memberikan kelimpahan jasmani, kenapa pada saat itu dia tidak buka pabrik kayu yang terbesar di zaman? Kenapa dia nggak bikin pabrik kayu terbesar di Israel? Kenapa para murid jadi nelayan biasa? Kita seringkali suguhi pengajaran-pengajaran dari kisah ini, kemudian dihubungkan dengan mujizat yang berlipat ganda, termasuk rumah, mobil, dan perusahaan. Dan tidak sedikit lagu-lagu rohani yang juga menyiratkan hal tersebut. Kalau mau jujur saudaraku, seringkali kita berdoa, mujizat pun tidak terjadi. Oh, bukan saya meremehkan mujizat. Saya pun masih percaya mujizat itu ada. Sampai hari ini.
Tetapi kalau semua kejadian kita hubungkan dengan ini mujizat, ini kelimpahan, ini mujizat, ini kelimpahan, maka sesungguhnya kita nggak ngerti juga apa arti mujizat dalam hidup kita. Atau apa artinya mujizat bagi kita. Kita harus mengerti dulu saudaraku dalam Alkitab, terutama Injil, ya, bahwa Injil itu ingin mengisahkan siapa Yesus yang sebenarnya. Apa yang dikerjakan bagi dunia. Begitu juga semua tanda yang Yesus lakukan pada saat itu. Yesus seringkali menyatakan tanda-tanda atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan demi mujizat itu sendiri loh. Itu juga bukan demi kenyamanan si penerima mujizat. Tetapi itu menunjukkan kepada siapa dirinya. Ingat gitu. Jadi mujizat-mujizat dalam Alkitab itu hendak menunjukkan siapa dirinya, bukan demi mujizatnya itu sendiri. Sebab mujizat itu tanda-tanda, semeion dalam bahasa aslinya. Hanya tanda-tanda yang mengarahkan kepada tujuan. Misalnya saudara mau ke kolam renang, waterboom. Ya, entah yang di mana. Saudara ketemu tanda 1 kilometer waterboom. Itu semeion. Tapi tanda itu bukan waterboom itu sendiri, tapi arah jalan. Saudara jangan baru ketemu pelang waterboom 1 kilo, lalu saudara stop, langsung pakai pakaian berenang di tiang. Orang bakal pikir kurang 1 on otaknya. Itu baru tandanya. Kalau ketemu tanda tuh jalan terus, jangan fokus sama tandanya. Kalau memang diperlukan, Tuhan bisa kasih tanda. Tapi kalau Tuhan anggap gak perlu, sudah tahu jalan terus. Jadi mau punya tanda atau tidak, mau ketemu tanda atau enggak, jalan terus. Itu yang paling penting, saudara ya. Jadi tanda selalu menunjuk kepada sesuatu yang mau dituju. Begitu juga dengan mujizat dipakai untuk menunjukkan kepada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Jadi sangat salah kalau orang Kristen berpikir mujizat dilakukan demi mujizat itu sendiri. Nah, mujizat itu penunjuk arah. Kalau saudara pernah mengalami hal ekstravagansa, spektakuler dalam hidupmu, puji Tuhan buat itu. Tapi jangan stop di situ, jalan terus. Dan saudara perlu ketahui, mujizat itu pun diberikan untuk saudara. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan lebih sayang saudara, bukan itu. Tapi untuk menunjukkan pribadinya. Supaya saudara mengenal pribadinya, maka saudara harus jalan terus. Kalau saudara bilang, pastor, saya berdoa, tetangga saya dapat mujizat, kok saya enggak? Itu bukan berarti Tuhan pilih kasih. Tetapi Tuhan sudah menganggap saudara tahu jalannya. Jalan terus. Jadi orang yang terima mujizat, hal-hal ekstravagansa sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya lebih rohani. Sama sekali tidak. Tidak ada hubungannya. Yang rohani adalah orang yang jalan terus. Ketemu tanda, jalan. Enggak ketemu tanda, jalan. Itu yang rohani. Itu yang paling penting. Dan ada satu tips lagi. Cara yang paling baik untuk menafsirkan sebuah perikop adalah kalau Alkitab kita tafsirkan dengan teks yang lain. Ini bukan kebetulan bahwa Tuhan Yesus melipat gandakan roti. Roti di sini bisa menunjuk kepada dirinya sendiri juga, saudaraku. Ingat, mujizat itu kan untuk belajar mengetahui siapa Yesus itu. Ya. Ingat di Injil Yohanes, Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Dan hal ini dikontraskan dengan mana yang Allah berikan kepada bangsa Israel zaman dulu. Mana itu memang turun dari sorga, tetapi roti itu tetap membawa kematian untuk orang Israel. Artinya orang yang makan mana itu akhirnya mati juga. Tetapi Yesus pada zaman PB
Allah memberikan roti yang membawa kepada kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi kisah ini sebenarnya mau menunjukkan roti yang diberikan kepada orang banyak itu adalah simbol dari dirinya sendiri yang adalah roti hidup. Nah, mungkin saudara bilang, pastor penafsirannya alegoris. Pastor tahu dari mana Yesus mau mengarah ke situ? Saya buktikan. Sebenarnya tujuan dari ini adalah Yesus mau kasih tahu siapa dirinya. Kisah ini nih paralel saudara sama Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, ini nih paralel. Kisah ini sejajar. Jadi kalau saudara lihat Alkitab ini sejajar dengan Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, dalam Injil Yohanes lebih lengkap. Setelah Yesus kasih makan ini, ya, dia nyebrang ke Kapernaum, saudara, ya. Nyebrang ke Kapernaum, dan orang-orang yang sebelumnya telah makan kenyang, ya, dari roti itu, saudara, ini di Yohanes pasal yang ke-6, datang susulin Tuhan Yesus ke sana. Guru apa kabar? Kapan nyampe? Wah, sok kangen, sok kenal, sok dekat. Lalu Yesus jawab apa sama mereka? Nanti kita akan bahas ini lebih komplit di Injil Yohanes. Kamu cari aku. Kamu tuh bukan cari pribadiku. Kamu tuh cuma mau roti. Kamu tuh cuma mau perutmu kenyang. Saudara, Tuhan tidak mempersoalkan roti yang udah dikasih. Masa dikasih makan terus diungkit-ungkit, dipersoalkan? Bukan itu. Tapi Yesus mau berkata, ya, bahwa mereka itu ikut Tuhan Yesus itu tetap nggak kenal siapa pribadinya. Kamu itu cuma mau mujizat, kamu cuma mau roti. Baru di ayat yang ke-35 dari Injil Yohanes 6, akulah roti hidup itu. Kamu jangan mau ikut aku itu cuma cari roti loh. Yang paling penting kamu harus menemukan pribadiku. Akulah roti hidup itu. Jadi peristiwa Yesus kasih makan kepada 5.000 orang ini jangan dipandang sebagai kelimpahan, mujizat berlipat ganda. Itu hanya embel-embel. Tetapi yang paling penting di balik itu semua adalah Yesus hendak menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Yesus nggak mempersoalkan roti yang baru saja mereka makan. Ya, yang Yesus persoalkan tuh bukan Yesus sebenarnya nggak rela kasih roti itu, bukan itu. Tapi mereka tidak menangkap yang terpenting adalah pribadinya sendiri sebagai roti hidup. Ya. Dan implikasi yang terakhir adalah kalau Yesus adalah roti hidup yang menghidupkan kita yang telah mati di dalam dosa, kita adalah roti-roti kecil yang paling tidak bisa membuat orang lain bertahan hidup. Jadi berkat dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kalau Engkau roti hidup, kami mau menjadi roti-roti kecil yang bisa membawa keteduhan, bisa membuat orang lain bertahan hidup, yang bisa membawa kehidupan juga untuk sekeliling kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Community, Lifehouse Music. Di sana ada praise and worship yang akan sangat memberkati saudara. Dan juga follow Instagram Lifehouse Community. Di sana ada live message, renungan harian yang akan menguatkan iman saudara setiap hari. Dan juga live quotes, kata-kata inspirasi yang bisa memberikan saudara inspirasi. Sampai jumpa pada program live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.